يا قائما بالصحيب الخفيف على المنبر وعلى المنبر اليوم عيد الأضحى جامعا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa zayyirhum 'alal mu'ayyidin. Rabbiksim lana minka wa ya khairan nazirin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih panjangin umur kita. Allah masih berikan kita nikmat sehat wal afiat. Allah masih tetapkan iman dan Islam kita. Allah berikan kita nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita dengan keberkahan hari ini. Hari yang paling mulia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna afdhala ayyamikum yaumun nahr." Sesungguhnya hari yang paling istimewa untuk kalian adalah hari raya Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kagak ada amalan yang lebih Allah senang, yang Allah lebih cinta, yang dilakukan oleh seorang hamba di hari ini melebihi daripada menyembelih hewan kurban. Nabi SAW mengatakan, "Ma'amila bnu Adam amalan yawman nahri ahab ilaihi min hiraqati dam." Enggak ada amalan yang lebih Allah cinta, yang lebih Allah senangin, yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Idul Adha ini melebihi daripada menyembelih hewan kurban. Wa innahu layati yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha. Dan sesungguhnya di hari kiamat nanti kagak sia-sia apa yang kita korbankan. Dia bakal datang utuh nanti di hari kiamat, lengkap dengan tanduk-tanduknya, lengkap dengan kuku-kukunya, lengkap dengan bulu-bulunya. Wa innad dam la yaqau minallahi bi makanin qabla an yaqa'al ard. Dan sesungguhnya hewan kurban tersebut sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum darahnya menetes ke atas tanah. Fatibu biha nafsa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkorbanlah kalian dengan senang hati karena korban kalian menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kalian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal hadirin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berkorban di hari ini juga merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berpesan kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha tatkala beliau berkorban. Nabi mengatakan, "Wahai putriku, saksikanlah tatkala hewan kurbanmu disembelih, karena sesungguhnya tidak menetes darah dari hewan kurban tersebut kecuali Allah telah mengampuni segala kesalahan-kesalahanmu." Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah kurban yang kita lakukan di hari ini enggak lepas daripada sejarah panjang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ma hadhil adhahi ya Rasulullah?" Apa sih ibadah kurban itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ibadah kurban merupakan ajaran peninggalan kakek moyang kalian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Para sahabat nanya lagi, "Wa malana minha ya Rasulullah?" Apa sih yang kita dapat kalau kita berkurban? Nabi SAW mengatakan, "Bikulli sya'aratin hasanah." Pada setiap helai bulu dari hewan kurban yang engkau sembelih itu terdapat nilai pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Di momentum Idul Adha ini pasti biasanya seorang khatib itu tidak lepas bercerita tentang kisah Nabi Allah Ibrahim. Karena memang di dalam kisahnya Nabi Allah Ibrahim terdapat suri tauladan buat kita semua. Allah bilang di dalam surat Mumtahanah, "Wa qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh ada untuk kalian suri tauladan yang bisa kalian ikuti pada diri Nabi Allah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nabi Allah Ibrahim, Nabi yang memiliki pangkat yang sangat tinggi di sisi Allah. Beliau salah seorang ulul azm, pangkat yang hanya dimiliki oleh beberapa orang nabi karena buah daripada ketabahan beliau dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ibrahim dengan berbagai macam ujian dan cobaan, fa'atammahunna, dan beliau mampu untuk melewatinya dengan sangat sempurna.
Kata ulama tafsir, banyak benar ujian yang dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang kalau kita bandingkan dengan ujian hidup kita kagak ada artinya apa-apa. Di antara ujian dahsyat yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau pernah bertaruh nyawa. Sebagaimana yang kita tahu, beliau hampir dibakar hidup-hidup oleh kaumnya, dikarenakan dakwahnya beliau berupaya untuk memberantas penyembahan berhala yang ada di masyarakat kaumnya ketika itu. Ketika beliau hendak akan dibakar, hendak akan dilemparkan ke dalam api, ada satu hal yang menarik. Malaikat Jibril alaihissalam turun nawarin bantuan. Alaka hajah ya Ibrahim, apakah engkau butuh bantuan wahai Ibrahim? Ketika itu sangat mudah bagi Ibrahim untuk mengatakan, selamatkan aku wahai Jibril, atau padamkan kobaran api yang begitu sangat besar. Tapi bukan itu jawaban Nabi Allah Ibrahim. Beliau mengatakan, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang keadaanku sekarang ini. Itu puncak sifat tawakal yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau berpasrah diri, padahal beliau nggak tahu apa yang bakal terjadi nantinya. Beliau berpasrah diri kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan api, kobaran api yang begitu sangat besar, Allah jadikan menjadi sejuk, dingin untuk Nabi Allah Ibrahim. Bahkan tidak sehelai pun rambut dari Nabi Allah Ibrahim yang terbakar ketika itu. Di sini kita dapat ambil satu pelajaran. Orang yang betul-betul tawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Itu kita pegang betul-betul itu ayat, wa may yatawakkal 'alallah hasbuh. Barang siapa yang betul-betul berpasrah diri terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di antara ujian yang berat yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim, dan mungkin sebagian kita juga mengalaminya. Nabi Allah Ibrahim, beliau berumah tangga sampai puluhan tahun tapi enggak dikaruniai keturunan. Puluhan tahun sampai usia lanjut, lebih dari 70 tahun, tapi beliau enggak putus-putus harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus berdoa, dan doanya diabadikan di dalam Al-Qur'an, Rabbi habli minas solihin. Ini doa kudu kita banyak-banyak selipin. Ketika kita berdoa habis salat, ini doa kudu banyak-banyak kita baca. Doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan anak-anak yang soleh. Kagak putus asa, terus doa. Sampai usianya 86 tahun usia yang udah lanjut, baru Allah Subhanahu wa taala kasih kabar gembira buat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Lahirlah putra beliau yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Udah girang bukan main, diuji lagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk membawa putranya yang masih bayi dan juga istrinya untuk pindah ke kota Mekah. Mekah ketika itu masih dalam keadaan gersang hadirin. Kagak ada tumbuhan, kagak ada sumber air. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Ibrahim pun melaksanakan perintah tersebut. Ditinggalin anak istrinya di tempat yang tandus, kagak berpenghuni, kagak ada pepohonan, kagak ada sumber air. Sampai istrinya beliau Siti Hajar mengatakan, atatrukuna fi hadzal makan. Wahai suamiku, apakah engkau betul-betul akan meninggalkan kita di tempat ini? Ahadza amrun minallah. Apakah ini perintah dari Allah atau kehendak dari engkau? Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, hadza amrun minallah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dengar itu perintah dari Allah, tenang hatinya Siti Hajar. Seorang perempuan salehah yang punya keyakinan luar biasa. Beliau malah tenang dan mengatakan, idzan la yudayyi'anallah. Idzan la yukhayyibana. Kalau begitu, walaupun di tempat yang tandus ini, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan menelantarkan kita. Keyakinan yang sangat luar biasa dari perempuan yang salehah yang bernama Siti Hajar.
enggak nyanggah sama sekali. Bahkan beliau berusaha membantu suaminya dalam ketaatan. Maka ketika itu Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tinggalkan keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang kagak ada pepohonan di sini. Rabbana liyuqimus shalah. Aku memohon kepada Engkau ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan mereka termasuk orang yang mendirikan salat. Nabi Ibrahim doanya supaya keturunannya dijadikan keturunan orang yang salat. Di sini ada hikmah yang sangat luar biasa. Sesulit apapun hidup kita, kalau kita masih salat, pasti Allah bakal memberikan keberkahan. Pasti Allah akan memberikan jalan dari setiap masalah yang kita hadapi. Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya kita jaga tuh salat baik-baik hadirin. Perhatiin anak kita, istri kita, apa udah benar-benar melaksanakan salat sesuai dengan waktunya, supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita hidup penuh dengan keberkahan. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terakhir, ujian yang sangat dahsyat yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim sampai Allah katakan inna hadza lahuwal balaul mubin. Sungguh ini betul-betul ujian yang sangat nyata. Itu tatkala putranya beliau, putra satu-satunya yang paling beliau sayang, yang paling berharga dalam hidupnya, Allah perintahkan untuk dikorbankan demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu putra beliau masih berusia 7 tahun. Dalam riwayat lain 8 tahun, ada juga ahli tafsir yang mengatakan 13 tahun. Tepat pada malam ke-8 Dzulhijjah, Nabi Allah Ibrahim bermimpi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya para nabi hak, mimpinya para nabi adalah betul-betul jalan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beda sama mimpinya kita. Maka di malam ke-8 Dzulhijjah itu Nabi Allah Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih putra satu-satunya, putra yang paling disayang. Maka di pagi harinya tanggal 8 Dzulhijjah beliau merenungi itu mimpi. Makanya tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Kenapa dinamakan Tarwiyah? Menurut sebagian ulama karena di hari itu Nabi Allah Ibrahim merenungi tentang makna daripada mimpinya. Di malam ke-8 Dzulhijjah mimpi lagi. Dengan mimpi yang sama, mendapatkan perintah yang sama. Maka di tanggal 9 Dzulhijjah beliau betul-betul yakin itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah. Li'annahu arafa annahu min amri rabbih. Pada tanggal 10 Dzulhijjah di pagi hari seperti sekarang ini, Nabi Allah Ibrahim mengajak putranya Nabi Allah Ismail yang waktu itu baru berusia masih masa kanak-kanak, diajak untuk pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar. Di atas bukit Nabi Allah Ibrahim bercerita kepada anaknya, dan dialog tersebut diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku tersayang, inni ara fil manami anni azbahuk. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelih engkau. Aku mendapatkan perintah dalam mimpiku bahwasanya Allah memerintahkan aku untuk menyembelih engkau. Fandur madza tara. Maka lihat bagaimana pendapatmu wahai anakku. Ini bukan lagi sedang diskusi, sebab putranya beliau mau kagak mau, nolak kagak nolak, pasti Nabi Allah Ibrahim bakal mengorbankan putranya tersebut. Tapi Nabi Allah Ibrahim pengen tahu bagaimana kemantapan hati dari anaknya. Nabi Allah Ismail yang waktu itu baru berusia 13 tahun. Dengan sangat mantap berkat didikan ibunya yang salehah. Dengan sangat mantap beliau mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang tabah dalam menghadapi ujian ini. Dua-duanya pasrah. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim membaringkan putranya di atas batu. Beliau ikat tangan putranya, kemudian beliau asah pisaunya sampai betul-betul tajam, lalu beliau mengayunkan pisau tersebut ke leher anaknya.
Tapi dengan izin Allah, pisau yang begitu tajam kagak mampu menggores sedikit pun dari leher Ismail. Itu disaksikan oleh para malaikat. Mereka betul-betul kagum dengan ketaatan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Beliau ulangin lagi, pisaunya diasah lagi supaya lebih tajam, tetap juga enggak mempan. Sampai 2 kali, 3 kali baru Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nadainahu an ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya." Wahai Ibrahim, engkau telah betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam mimpimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Allah Ibrahim, menggantikan putranya tersebut dengan seekor kambing kibas dari sorga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dalam kisahnya Nabi Allah Ibrahim ini. Yang pertama, kita yang namanya orang hidup pasti nggak lepas dari ujian dan cobaan. Apapun itu. Ada yang diuji dengan penyakitnya, ada yang diuji dengan masalah ekonominya, ada yang diuji dengan anak-anaknya. Segala macam ujian dan cobaan pasti, yang namanya orang hidup pasti bakal diuji. Maka yang bisa kita lakukan hanya pasrah, sembari berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bakal memberikan solusinya. Yang kedua, kita bisa lihat, ambil contoh dari ketaatannya Nabi Allah Ibrahim yang sangat luar biasa. Buah dari taatnya Allah jadikan anak keturunannya yang soleh. Allah lahirkan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam keturunan yang soleh. Allah berkahi keluarganya berkat ketaatan beliau. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kebanyakan para nabi dan rasul yang jumlahnya ada 124.000 nabi, 313 rasul. Kebanyakan dari mereka merupakan keturunan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan nabi kita, manusia yang paling mulia, merupakan keturunan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya buat kita semua. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mata salat ainun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah. Wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma irfa'na al ghala wal waba waz zina wa su'al fitan ma dhahara minha ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'ir buldal muslimina amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.